Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Salah seorang bibi Nabi Muhammad, Atikah, pernah menuturkan kejadian tak biasa ketika Muhammad lahir. Atikah adalah saudari sayah seibu dari ayah Muhammad. Kakeknya, Abdul Muthalib, memiliki total 5 orang putra dan 5 orang putri dari beberapa istrinya. Dari istrinya Fatimah binti Amru, Abdul Muthalib memiliki 4 orang keturunan, yaitu Atikah, Abdullah, ayah Muhammad, Zubair, Abdul Ka'bah. Dikutip dari buku The Perfect Muslimah karangan Syekh Muhammad Ibnu Hamid Ibnu Abdul Wahab, pada hari Rabu 8 Juli, Atikah turut berada di kediaman Aminah ketika Muhammad lahir. Atikah mendengar pengakuan Aminah bahwasanya dia tidak merasa sakit sedikit pun ketika melahirkan Muhammad. Dukun bayi yang menangani proses kelahiran pun mengaku menyaksikan ada seseorang yang menyambut kelahiran Muhammad. Setelah Muhammad lahir selamat, orang tadi tiba-tiba menghilang begitu saja. Ketika pertama kali melihat dunia, tangisan yang menandai kelahiran bayi pada umumnya tak terdengar dari mulut Muhammad. Dia diam saja meskipun tubuhnya ditepuk-tepuk oleh si dukun bayi. Matanya terbuka seakan memandang sesuatu. Sesaat setelah lahir, kepala Muhammad mendongak ke langit dengan jari telunjuk terangkat. Posisi lahirnya pun tidak terlentang, namun tengkurap. Si dukun bayi mengaku heran karena baru melihat kelahiran bayi yang demikian. Beberapa keajaiban yang menimpa Halimah As-Sa'diyah, ibu persusuan Nabi Muhammad SAW. Kala itu serombongan wanita dari Bani Sa'id datang guna mencari bayi yang akan disusuinya demi mendapatkan upah dan bayarannya, termasuk Halimah yang diantar oleh suami beserta bayi mungilnya. Namun 2 hari berada di Mekah, Halimah belum juga mendapatkan bayi. Yang tersisa hanyalah bayi bernama Muhammad bin Abdullah. Rupanya bayi yang satu ini tak menjadi pilihan para wanita Bani Sa'ad lainnya melihat kondisinya yang yatim. Harapan mereka mendapat upah dari bekerja, menyusuinya tak akan terpenuhi. Tetapi karena tak mau pulang dengan tangan kosong, akhirnya Halimah sepakat dengan sang suami untuk mengambil bayi yatim bernama Muhammad itu. Tak diduga begitu sang bayi diterima dan dibuka kain bungkusnya, Halimah melihatnya penuh takjub. Wajah sang bayi yang bercahaya membuat dirinya begitu kagum karena baru itu ia mendapatkan bayi yang luar biasa. Tak sampai di situ, begitu si bayi disusui, air susu dari Halimah mengalir deras. Bahkan unta yang ditumpangi mereka yang semula kurus, seketika menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan. Sejak itu keberkahan pun melimpah, tidak hanya kepada keluarga Halimah, tetapi juga kepada kabilahnya. Lihat Sirah Ibnu Hisham, Maktabah Syirkah Al-Babi Al-Halabi, cetakan kedua jilid 1, halaman 162. Abu Lahab yang bernama asli Abdul Uzza merupakan salah seorang paman Muhammad. Dirinya termasuk orang yang turut senang dengan kelahiran Muhammad. Dia tak segan memanggil Muhammad dengan Al-Amin karena diakui Abu Lahab bahwa Muhammad memang dapat dipercaya dan tidak pernah berdusta. Sikap Abu Lahab mulai berbalik sejak Muhammad mengakui dirinya Rasul Allah. Hal ini didasari ketidakterimaan Muhammad diangkat menjadi Rasul. Jikalaupun Tuhan hendak mengangkat seorang nabi dari keturunan Abdul Muthalib, maka akulah orang yang paling layak. Aku orang kaya dan sangat terhormat di masyarakat. Muhammad semestinya yang menjadi pengikutku, bukan aku yang menjadi pengikutnya. Tutur Abu Lahab. Itulah sekilas tentang kelahiran Nabi. Beberapa peristiwa mengagumkan yang menyertainya dan tradisi memperingatinya. Mudah-mudahan hal ini membuat kita semakin cinta dan kagum kepadanya, serta kelak hari kiamat kita dikumpulkan bersamanya. Tentu kecintaan kepadanya tak henti sampai di situ, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kecintaan kepada Allah dan ketaatan terhadap agama yang diajarkannya.
Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.